Halo sahabat musik, bertemu lagi dengan saya Anjar Tiktak dan salam bahagia. Oke, buat kalian yang bingung bagaimana cara edit setting suara di aplikasi Lexis Audio Editor, simak video berikut ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa donasikan tombol subscribe kalian, share video ini, like dan komen ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update video terbaru dari saya ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan teman-teman juga mempunyai aplikasi Lexis Audio Editor, di mana teman-teman juga bisa mendownloadnya di Play Store ya teman-teman, atau bisa klik link di bawah yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah merekam suara teman-teman. Di sini saya sediakan dua opsi ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa merekam langsung di aplikasi Lexis Audio Editor dengan menekan tombol yang berwarna merah ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga bisa merekam suara langsung dari aplikasi bawaan teman-teman. Di sini saya mencontohkan rekaman suara menggunakan aplikasi bawaan HP ya teman-teman, karena mungkin menurut saya hasilnya akan lebih baik. Oke, langsung saja kita merekam suara terlebih dahulu. Kita buka aplikasi perekam suara ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung saja merekam. Saat pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut kamu menjauh. Kita kasih nama rekaman 001, kemudian simpan. Kemudian kita langsung kembali lagi ke aplikasi Lexis Audio Editor ya teman-teman. Kita langsung masukkan saja file di mana tadi kita menyimpan rekamannya ya teman-teman. Kita klik open. Kemudian cari di mana teman-teman menyimpan filenya. Kemudian langsung pilih open. Nah, kita play terlebih dahulu ya teman-teman hasil rekaman yang tadi. Saat pertama ku mengenalmu, Nah, ku rasa. kemudian klik kotakan putih. Kemudian kita mulai setting efek ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik titik 3 di pojok kanan, kemudian pilih efek. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah pilih normalis ya teman-teman. Kita klik normalis, kita play terlebih dahulu. Saat pertama ku mengenalmu. Nah, fungsi dari normalis ini ya teman-teman, kita menormalisasikan suara ya teman-teman. Apabila terlalu kecil bisa menjadi besar, apabila terlalu besar bisa menjadi kecil. Kita ambil jalan sedangnya 50-50 ya teman-teman. Kemudian setelah normalis, teman-teman pilih efek kembali. Langkah keduanya noise reduction ya teman-teman. Nah, di noise reduction teman-teman bisa setting seperti ini. Di bagian threshold teman-teman setting min 68. Kemudian di bagian red teman-teman bisa setting 33%. Lalu di bagian attack atau release teman-teman bisa setting 41 ms ya teman-teman. Saya tidak tahu ms itu kepanjangannya dari apa. Manusia serigala mungkin. Oke. Kemudian di bagian low pass filter teman-teman bisa setting di kisaran 10.000 sampai 10.100 ya teman-teman. Itu kisaran yang paling sempurna sih menurut saya. Kita setting antara angka 10.000 sampai 10.100 ya teman-teman.
sulit bener dah. Nah, kita pilih 10.050 ya teman-teman. Kemudian kita play terlebih dahulu. Saat pertama ku Nah, noise-nya kan sudah hilang ya teman-teman, sudah lebih baik suaranya. Kemudian kita apply. Kemudian kita pilih efek kembali. Langkah ketiga kita pilih kompresor. Nah, di bagian kompresor ini teman-teman dapat menyempurnakan atau mengompres suara teman-teman agar lebih baik ya teman-teman. Teman-teman bisa edit seperti ini. Di bagian trace out teman-teman bisa setting 31 dB. Nah, kemudian di bagian red teman-teman bisa setting 7,2 ya teman-teman. Nah, di bagian attack teman-teman bisa setting di kisaran 93 sampai 99. Kita setting 93. Kemudian di bagian release teman-teman bisa setting 62 ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian mic again teman-teman setting saja plus 0 ya teman-teman, atau bisa juga plus 20. Kita coba yang plus 0. saat pertama. Nah, kalau kita coba yang plus 20 dB maka suaranya akan lebih besar. Saat pertama. Nah, kita coba setting plus 20 dB ya teman-teman, kemudian kita klik apply. Kemudian langkah keempat kita pilih reverb. Nah, teman-teman bisa setting seperti ini. Di bagian room size teman-teman atur 300. Kemudian di bagian damping teman-teman setting 7%. Terus di bagian driver teman-teman bisa setting 0 dB ya teman-teman. Dan di bagian tail level teman-teman setting 42 dB. Nah, kemudian di bagian reverb time teman-teman setting 36 second. Lalu di bagian input bandwidth teman-teman bisa setting 94%. Di bagian reflection level teman-teman setting saja min 17 atau min 16 dB ya teman-teman. Itu menurut saya karena akan kemudian kita coba play dulu ya teman-teman. Saat pertama ku mengenalmu. Nah, hasilnya kan lebih bagus kan teman-teman. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita pilih efek kembali. Dan langkah kelima kita pilih echo ya teman-teman. Nah, ini dia. Di bagian echo teman-teman bisa setting seperti ini. Di bagian echo level teman-teman turunkan sampai 4%. Kemudian di bagian delay teman-teman turunkan sampai 397 ms, meter per second mungkin, atau apalah saya nggak tahu ya. 397 ms atau 395 juga bisa ya teman-teman. Sulit soalnya ini. Nah, kemudian di bagian feedback teman-teman setting 71% atau juga bisa 70%. Kemudian kita apply terlebih dahulu. Saat pertama ku mengenalmu. Nah, kemudian kita apply. Langkah terakhirnya teman-teman kita kembali ke efek lagi, kemudian pilih equalizer atau amplifier ya teman-teman. Di sini adalah yang menentukan ya teman-teman agar suara kalian itu benar-benar bagus. Teman-teman bisa setting seperti ini ya teman-teman.
pilih 2 garis di tengah, setting seperti ini, kemudian setting seperti ini. Kemudian 3 garis di bagian kanan, teman-teman setting seperti ini. Nah, kemudian 3 garis di bagian kiri, teman-teman juga setting seperti ini. Kemudian kita play ya teman-teman. Nah, suaranya kan lebih bagus ya teman-teman. Kemudian kita klik apply. Nah, kita play terlebih dahulu hasil akhirnya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa langsung save. Pilih formatnya. Saya sarankan formatnya 4:4A ya teman-teman, agar bisa diputar di audio kalian. Kemudian kita pilih save. Nah, otomatis musik atau rekaman yang tadi kalian edit sudah masuk ke HP kalian ya teman-teman. Oke, sekian video saya tentang bagaimana cara edit setting suara di aplikasi Lexis Audio Editor. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya teman-teman. Komen di bawah yang banyak untuk tutorial saya selanjutnya. Oke. Nah, yang terakhir saya saranin ya agar kalian rekamannya menggunakan mikrofon saja, karena tadi itu saya menggunakan rekaman HP sehingga mungkin suaranya lebih kempersek ya teman-teman. Oke. Dadah.